Si Oppo tuh berani banget keluarin handphone pakai chipset yang lagi-lagi bikin handphonenya itu jadi handphone badut di harga yang mahal banget dibanding komputer lainnya di tahun ini. Gue juga udah baca komen-komen respon kalian tentang handphone ini ya di video kreator lainnya ya sesuai sama yang gue pikirin. Kalian pasti pada bilang handphonenya ini tuh mahal banget. Ya emang sih, ngapain gue bantah lagi kan? Poco ada X5 5G harga 3,5 jutaan. Realme 10 Pro yang gue kira 695 termahal yaitu di 4,5 jutaan aja. Ini jualnya tuh starting dari 5,999 juta buat 818 GB dan 6,499 juta buat 8256 GB. Gila sih. Cuma nggak heran nih, setelah gue perhatiin emang si Reno ini main tuh di ranah premium smartphone buat kelas menengah atas cuy. Karena dari desainnya dia curve sendiri buat di 695 tahun ini dan dipegangnya tuh enak banget. Bener-bener enak banget. Karena dia tuh tipis juga, ini handphone di sekitaran 7,7 mm doang dengan bobot yang ringan juga yaitu 171 gram. Tapi baterainya tuh tetap bisa nampung baterai besar cuy kapasitasnya. Pilihan warnanya juga bagus. Warna hitam midnight blacknya dengan Oppo Glow ini bikin handphone tuh kerasa flagship punya. Dan ya kalau udah Oppo Glow ya berarti nggak gampang nempel fingerprint di bagian belakangnya. Tapi ya kalau lo punya kebiasaan jatuhin handphone ya tinggal pakai case-nya aja yang cukup stylish, nggak sekedar jelly case transparan aja. Kamera bump-nya juga gede, tapi ya udahlah ya, style handphone sekarang ini. Kalau layar juga 3D curve, udah kepasang anti gores juga, nggak perlu ribet cari anti goresnya lagi. Dan kalaupun anti gores bawaannya udah jelek, katanya lu bisa ganti gratis di service centernya kok, nggak usah pusing lagi. Speknya 6,7 inci Full HD AMOLED flexible screen dengan refresh rate di 120Hz, touch samplingnya itu up to di 360Hz serta memiliki pelindung kaca AGC DT Star 2. Buat nonton udah enak, main game udah enak, plus ada always on displaynya dan ada AI Adaptive Protection System buat ngejaga mata biar nggak cepet lelah dengan menggunakan PWM frekuensi tinggi di 2160 Hz. Ya secara overall ini udah jelas ya, kalau kita side by side in sesama 695 yang premium itu ya udah tahu mana yang premium gitu. Tapi ya sekali lagi gue kurang ikhlas sih, harganya itu semahal ini buat speknya. Cuma kalau kita lihat dari sudut pandang lainnya ya, emang Oppo itu nggak nargetin kalau handphone ini tuh untuk kaum mendang-mending ya kalau misalkan dibandingkan dari spek handphonenya doang. Jadi Oppo punya target pasarnya sendiri yang bisa dikatakan orang-orang semi menengah ke atas yang pengen gaya sama handphone. Kayak mau ditandingin gitu sama si Samsung gitu kelihatannya. Ya kalaupun nggak mau gitu ya, si Oppo pun lagi pede-pedenya karena emang kemarin mereka itu disebut handphone nomor 1 dari Canalys ya, nomor 1 di Indonesia. Ya pede gitulah, harga tinggi ya gua rasa mereka pede kalau bakal ada yang beli juga. Jadi 6 juta itu artinya lu dapetin Snapdragon 695 dengan balutan premium cuy. Ya beneran suka sih gue emang sama desainnya ini. Tapi ya sial aja nih, handphone ada bopak gitu ya, ada bopak sama pas lagi di birol nih, kampret emang ya. Kalau ngomongin soal performa ya kesandaran 695 aja, nggak perlu gue bahas detail lagi. Lo pasti udah pada familiar sampai sebel juga mungkin karena handphone pakai chipset itu terus ya. Kayak di Antutu aja ini bisa dapat 400.000, Geekbench 5 singlenya di 689 dan multinya di 1951, Geekbench 6 single di 894 dan multinya itu di 2108, 3D Max Slingshot di 4100-an dan wildlife-nya ada 1200-an poin. Kalau GFX Bench Manhattan off screen itu dapat di 34 FPS, T-Rex off screen-nya itu dapat di 94 FPS. Kalau misalkan stabilitas ya agak naik turun memang, tapi ini masih di range yang aman juga. Terus kalau handphone ini pun juga out of the box-nya udah menggunakan ColorOS 13 based on Android 13 juga, dan selama penggunaan di kita juga sudah ada pembaruan sistem juga nih. Jadi oke banget. Dan si Oppo pun juga udah punya semacam apa ya, kayak janji buat kalian kalau handphone ini bakalan tetap lancar kalau dipakai selama 4 tahun. Ya ini mantep banget. Kalau saat ini ya multitasking pun juga udah aman banget ya, jadi nggak perlu dikhawatirin dari sistem penggunaan harian. Tapi perlu di highlight, gue suka sama game boosternya karena bisa monitoring performa yang cukup real ya. Jadi gue nggak perlu perfdock banget buat pengen tahu FPS aslinya. Soalnya kadang ada aja nih game booster yang suka bikin smooth FPS-nya, tapi pas dicek sama perfdock itu nggak segitu performanya. Anyway, semua tes gaming yang kita coba di sini udah pakai mode ya hyper boost-nya semua.
Lanjut. Sama juga untuk HP Oppo dengan chipset 695, otomatis juga udah bawa konektivitas yang terbaru yaitu 5G punya. NFC ready, Bluetooth jelas ada, ya udah oke. Keamanan juga bisa pakai fingerprint via in-display, face unlock, terus speaker stereo juga dengan kualitas yang udah bagus. Kalau baterai hanya di 4800 mAh, cukup besar buat bentuk handphone tipis seperti ini. Punya pengecasan di 67 watt charging serta ada teknologi baterai health engine buat menjaga masa pakai baterainya yang klaimnya itu bisa dipakai hingga 1600 kali ngecas. Ya intinya mah untuk urusan baterai udah aman lah ya. Nah sekarang kita ke sektor kameranya yang mungkin jadi salah satu nilai jual tinggi pada HP ini. Si Oppo Reno 8T 5G ini menggunakan setup 3 kamera dengan utamanya itu di 108 megapiksel, kamera gimmicknya 2 megapiksel dan micro LED-nya 2 megapiksel. Ya, sedangkan kamera depannya punya di resolusi 32 megapiksel dan hasilnya bagus untuk kamera standarnya. Dari warnanya, detailnya sampai ke dynamic range-nya nggak perlu gua komen, ini udah oke hasilnya. Kalau buat hasil kamera AI-nya ini cukup aman, nggak oversaturate permainan warnanya tapi cukup vivid secara overallnya. Sedangkan kalau HDR ya oke lah ya. Gue bingung sebenarnya agak bedain dengan kamera standarnya karena dynamic range standarnya aja udah cukup oke cuy. Kalau buat resolusi tinggi ini unik ya. Ada dua opsi buat lo pakai fitur 108 megapikselnya. Pertama high res dan keduanya itu extra HD. Ya simpelnya lo pakai high res aja karena fitur 108 megapiksel ini lebih mudah dipakai dan lu bisa pakai AI juga lagi. Kalau soal hasil ya bisa ngasih detail lebih banyak informasi aja lah. Sedangkan kalau kamera di kondisi malam atau low lightnya ini biasa aja. Noise-nya banyak muncul juga tapi kalau pakai mode night mode-nya hasilnya tuh jauh lebih baik. Noise-nya hilang tapi secara overall ya belum outstanding sih. Dan pengezoomannya ya standar aja hasilnya dan ini pun bisa maksimal dikali 6 ya. Terus kalau buat portrait, sebagai handphone portrait expert, kalau gua lihat dari webnya Oppo sendiri ya, ini handphone sebenarnya agak sedikit aneh. Perlu diperbaikin sih dari softwarenya. Soalnya buat objek yang menggunakan kacamata, kacamatanya kok ikut potong gitu ya. Ini aneh sih menurut gua. Sayang banget kalau memang nggak diperbaiki untuk fitur kamera yang satu ini. Dan ini pun fiturnya berlaku di kamera belakang dan kamera depan juga. Tapi kalau misalnya secara general untuk blurnya ini udah asik, pinggirannya rapi. Tapi ya sisa itu aja sih, perlu diperbaikin lagi di bagian softwarenya. Kalau video standar Snapdragon 695, depan belakang cuma bisa di Full HD 30 fps aja. Dan khusus di kamera belakang ini punya EIS ya, atau stabilizernya, jadi hasilnya itu lebih enak dan nggak getar gempa gitu. Gue lagi nyobain Reno 8T 5G, mantap. Ini menggunakan chipset 695. Ya emang chipset yang sudah kebanyakan, tapi ya sudahlah. Karena adanya ini, gue sedikit mau ngomongin soal kamera depannya. Pertama, kamera depannya itu terbatas di Full HD 30 fps ya, udah 695 ya. Cuman yang gue suka dari kamera depan ini adalah ya video kamera depannya. Kenapa saya kelibet nih? Tumben sekali, biasanya saya baca. Ini adalah mic-nya. Mic-nya itu udah oke, bahkan menuju ke arah bagus gitu. Gimana sih ngomongnya ya? Dari 1 sampai 10 mungkin ya 7 lah. Emang gak bagus banget maksudnya. Cuman ya gak jelek juga. Cuman mengarah ke bagus, gimana sih? Ya udah. Cuman dan koreksi gue di sini adalah sayang sekali kamera depannya ini masih agak-agak gempa gitu. Dibandingin sama kamera belakangnya. Kamera belakangnya itu lumayan oke gitu, lumayan minim gempa. Cuman yang kita lihat di sini ya, ini kamera depannya agak-agak bergetar gitu, menggetarkan hatiku gitu. Tapi ya sudahlah, gue rasa ini sudah cukup oke dari. Wah, cuma kalau backlight, kalau begini
Wah, gitu. Ya udahlah, silakan lihat sendiri. 1 sampai 10 kira-kira kamera depan ini berapa ya? So buat Oppo kali ini di Reno 80 5G kali ini ya udah jelas permainannya itu bukan ke ranah murah, malah ke premium. Bukan kayak orang-orang kita gini yang memang bandingin spek sama harganya. Jadi ya kita mah kalau mending gitu ya, mending jauh-jauh aja sama HP ini. Dan Oppo-nya sendiri juga udah cukup pede dengan marketnya mereka yang memang mengejar pasar menengah ke atas yang pengen sebuah handphone bagus dan premium dengan spek kelas menengah yang oke buat dipakai harian kerja. Ya, gua tahu pada nggak ikhlas kalian-kalian ini. Cuma ya emang gitu adanya. Tapi nih bre ya, kalau lo sempat pegang nih handphone, pasti lo suka dari sama handphonenya ini. Beneran deh, seenak itu digenggam dan berasa kayak pakai HP flagship. Kalau dibandingin tuh ya, buat kelasan handphone kayak gini nih mirip banget kayak Realme 10 Pro Plus. Curve ringan dan kenceng handphonenya. Rekomen beli? Ya balik lagi, kalau lu punya budget lebih mending lu ke store-nya aja, minta coba lihat si handphonenya ini, dan gue yakin pertama kali SPG di sana tuh kaget, mau Genjutsu malah shock gitu ya, lu mintanya si Oppo gitu ya. Oke, mungkin aja pembahasan gue dari Oppo Reno 80 5G. Tolong bantu juga share video ini teman-teman kalian lagi butuh rekomendasi handphone kelas menengah yang premium, dan jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye bye.